ketemu lagi bersama Deka Putra. Nah, kali ini saya akan mencoba mereview sebuah produk, yaitu Lasmik Dayden ya. Setelah saya ngulik beberapa project, akhirnya saya mencoba untuk sudah mengerti, setelah belajar juga di YouTube, mencoba sendiri trial dan error, dan saya benar-benar pemula ya dalam hal ini. Jadi artinya saya belum profesional, dan pada akhirnya saya bisa menggunakan Lasmik ini ya mungkin 70% lah, kalau bisa dibilang nilainya 7 lah bisa jadi. Ini salah satu yang sudah saya lakukan. Nah, nanti saya akan coba membuat ini juga dan meng-share ilmunya kepada teman-teman yang baru belajar mengelas seperti saya ini. Background saya sebenarnya di kayu, tapi saya pengen membuat proyek-proyek yang ada kaitannya dengan industrial. Nah, ini salah satunya. Membuat seperti ini aja sebenarnya ternyata tidak gampang ya bagi pemula. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat square ini, yang pertama adalah pemotongan. Yang pertama pemotongan dulu. Pemotongan harus presisi, jangan sampai pemotongan tidak 45 derajat. Ini kan siku ya, 45 derajat. Kita harus memastikan kita harus sering mengukur dengan penggaris siku apakah benar-benar posisinya 45 derajat atau tidak. Terus panjangnya juga harus sama. Itu yang perlu diperhatikan, karena Lasmik ini yang tanpa CO2 ya, ini membutuhkan tingkat presisi yang tinggi. Ya sebenarnya bisa sih, tetapi bisa sih ada bolong-bolongnya, tetapi tidak akan maksimal. Oleh karena itu beda dengan las MMA ya, karena matanya pakan lasnya itu kan besar kalau MMA. Kalau ini hanya 0,8, jadi sangat kecil sekali. Oleh karena itu membutuhkan tingkat presisi yang tinggi. Itu kunci keberhasilan dalam menggunakan Lasmik yang pertama. Selain itu juga skill ya. Dia mungkin bagi pemula kalau melihat di video di YouTube itu sepertinya sangat mudah sekali, tapi pada dasarnya juga butuh skill juga. Tadi tidak langsung bisa, tetapi butuh skill, butuh belajar, butuh mengasah intuisi untuk menggerakkan stick ini. Itu juga perlu dipelajari. Oke, itu nanti coba saya lakukan pengelasan. Dan mohon maaf ketika nanti masih ada salah-salah, atau mungkin ada trik and trik yang lain, mungkin bisa di-share atau bisa di-komen di channel saya. Dan saya benar-benar ini masih belajar. Oke, langsung saja. Pada pengelasan kali ini saya menggunakan posisi ya, menggunakan format, kecepatannya adalah di nomor 2 dan ampernya saya menggunakan 70. Karena besi yang saya gunakan juga tergolong tipis ya, sekitar 0,8. Dan jangan sampai lupa posisinya harus di mix, jangan sampai kebalik di MMA. Termasuk juga settingan kabel ini mungkin perlu dilihat, jangan sampai posisinya di MMA. Oke, langsung saja kita coba. Baik, dalam prosesnya saya dibantu dengan siku magnet ya. Ini punyanya Wipro yang lumayan besar ya, jadi sangat memudahkan kita untuk membuat siku 45 derajat. Jadi caranya kita mulai dua sisi dulu, dari sisi 2 dulu. Nah, pastikan jangan sampai ada kotoran-kotoran yang menempel di magnet ya, karena magnet ini sangat peka sekali terhadap percikan-percikan hasil pemotongan pengelasan sebelumnya. Pastikan posisinya bersih di sini. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah sangat presisi ya. Kita raba apakah sudah rata, dan kita lihat apakah sudah benar-benar 45 derajat. Kita cek dulu juga dengan menggunakan penggaris siku. Oke, kalau sudah posisi seperti ini, langsung saja kita mulai. Dari saya belajar ke YouTube atau melihat ke tutorial-tutorial yang lain, sebenarnya prinsip pengelasan itu adalah
ini dilelehkan di sini ya, ini dilelehkan ke sini, ini dilelehkan sini, ini dilelehkan sini, ini dilelehkan sini, ini dilelehkan sini. Sebenarnya seperti itu secara sederhananya. Nah, teknik ini sangat banyak, ada yang zigzag, ada yang C, ada yang samping, ada yang Z. Bentuknya itu sangat bervariasi, tinggal tergantung skill kita. Mungkin untuk pemula kita lurus saja ke samping, kanan kiri dulu, mungkin itu lebih hal yang sangat mudah. Jangan sampai lupa menggunakan peralatan helm yang memadai, karena juga bahaya sekali pancaran sinar las mic ini. Dan sarung tangan jangan sampai lupa. Oke, langsung saja. Oke, kita cantum dulu ya. Mengapa? Apa-apa, kita agak rongga dikit. Nanti bagaimana caranya ketika berunggah ini, cara mengatasinya. Nih ya, kalau kita melihat lubang ini, jadi hal yang harus kita lakukan adalah mengelas dari sisi samping dulu ke sini, jelas geser ke sana, ke atas. Nah, itu dari atas juga kita geser ke bawah. Jadi pengelasannya ada 2 tahap kalau posisi bolong seperti ini. Hasilnya sangat berantakan sekali ya, karena masih pemula, nanti lama-lama akan terbiasa dengan sendiri. Nah, ini yang sudah bagus. Nah, itulah yang saya katakan las mic itu sangat membutuhkan tingkat presisi yang sangat tinggi, karena sangat signifikan sekali perbedaannya. Kalau ini sangat presisi, hasilnya hampir bisa dikatakan sempurna. Ketika ini ya masih berantakan, nanti mungkin kita gerinda sudah bagus. Ini karena kesalahan di awal pemotongan. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nah, selesai. Ini hasilnya. Ternyata kalau di video nilainya jadi 5,5 ya. Banyak lubangnya, dan mohon maaf ini masih belajar. Memang butuh skill ya, butuh latihan terus untuk membuat goyangan itu stabil gitu ya, atau mengangkatnya dan seterusnya. Tetapi ya tidak, masih bisa digunakan lah gitu ya. Nanti gerinda, nanti akan halus. Nah, perbedaannya dengan les MAA seperti apa misalnya ya? Mungkin teman-teman yang di sana pemula mau beli las MAA atau sekalian yang mic gitu ya. Worth it gak sih beli las mic gitu ya? Merek apapun ya, ada Hidden atau seperti apa. Nah,
yang jelas perbedaannya, kalau lasmik itu memang digunakan untuk bahan-bahan yang memerlukan tingkat presisi yang tinggi. Itulah lasmik, karena nggak bisa lasmik itu buat kasaran yang lubang-lubang di bolong, itu sangat sulit sekali. Ya bisa, tapi ya agak memaksa gitu ya. Nah, selain itu ketika belajar gitu ya, cepatan mana las MAA dengan lasmik? Kalau saya pribadi, ketika saya dulu masih ingat belajar MAA dengan lasmik ini sepertinya lebih cepat dengan menggunakan lasmik, karena keluarnya pakan itu stabil, jadi akan memudahkan kita untuk dalam proses pengelasan. Yang kedua, proses matang pengelasan, karena las itu bisa matang bisa tidak gitu ya. Nah, kalau di lasmik ini kecenderungan hampir 80% ketika kita mengelas itu cenderungnya matang dibandingkan dengan las MAA. Saya dulu masih ingat belajar las MAA pertama kali sepertinya sudah lengket, ketika dicoba dipukul ternyata belum lengket. Nah, itu kecenderungan mungkin karena untuk pemula ya, tapi kalau sudah profesional, udah tiap hari ngelas, pasti akan berbeda tentunya. Terus selain itu juga dalam proses pengelasannya lebih cepat, itu pasti, karena tinggal lebih cepat lah dibandingkan dengan MAA. Dan tingkat bolongnya itu ya tadi, walaupun bolong-bolong, tapi kalau dibandingkan dengan MAA, kalau saya pribadi pemula lebih sering bolong MAA daripada lasmik ini. Terus selain itu juga las mik ini mudahnya percikannya itu juga tidak kemana-mana. Kalau las MAA kadang kan percik mengenai tubuh kita, masih mengenai kulit kita, tapi kalau MAA ini cenderung relatif aman kalau tetap menggunakan safety ya. Nah, itu mungkin kelebihan dan plus minus menggunakan mik atau MAA. Saya butuh masukan teman-teman, silahkan komen di bawah kira-kira apa yang salah dalam proses pengelasan saya tadi. Nggak apa-apa, karena saya juga masih belajar, saya butuh masukan banyak. Oleh karena itu biar semakin ahli di bidang pengelasan ini. Oke, itu saja dari saya. Terus berkarya dan sampai jumpa.